Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki ayat yang ke-60, ayatnya pendek ya. Ayat yang ke-60 dari surat Ali Imran. Kita akan baca dan baca tafsirnya, kemudian kita pahami isinya, yakni kita ambil fawaidnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin." Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabbmu, fala takun, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang termasuk orang yang ragu. Kita perhatikan ayat ini, kalimat al-haq min rabbik. Al-haq, kalau dari sisi i'rabnya, dia adalah khobar. Ya, dia merupakan khobar dari mubtada yang mahzuf, yang tidak disebut, yang asalnya adalah dzalika al-haqqu. Maksudnya hadzal ladzi qassa 'alaika huwal haqq. Jadi yang dikisahkan kepada engkau wahai Muhammad itu merupakan kebenaran, merupakan al-haq. Ya. Kemudian dari sisi yang lain juga bisa dimungkinkan i'rab dari al-haq adalah mubtada. Ya, mubtada. Al-haqnya mubtada. Kemudian min rabbika adalah khabar. Jadi kebenaran itu dari Rabbmu. Kebenaran itu dari Rabbmu. Nah, faedah dari susunan i'rab ini maksudnya adalah annaka la tatlubul haqqa min ghairillah, bahwasanya engkau itu tidak mencari al-haq kecuali dari Allah. Ya. Faka'annahu yaqul, seakan-akan Allah berfirman, masdarul haqqi min Allah fala tatlubuhu min ghairihi. Sumber dari kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah engkau mencarinya dari selain Allah. Kemudian al-haq, kebenaran ini dengannya bisa disifati hukum ya dan khobar. Jadi hukum bisa kita katakan hukum yang hak, kemudian khobar yang hak, artinya hukum yang benar dan kabar yang benar. Ya. Hukum yang benar itu yang bagaimana? Hukum yang benar ini yang maknanya adalah adil. Yang maknanya adalah adil. Kemudian sifat yang khobar yang benar itu yang bagaimana? Khobar yang benar itu yang benar, yang jujur, ya, tidak dusta. Nah, ini keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah berfirman, al-haqqu min rabbika. Jadi kalimat al-haqqu min rabbika maknanya bisa kita terjemahkan bahwa apa yang dikisahkan atau telah dikisahkan kepada engkau wahai Muhammad ini merupakan al-haq dari Rabbmu. Bisa juga maknanya adalah al-haq min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Ini dua-duanya benar. Fala takun minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi termasuk orang-orang yang ragu, ya, yang ragu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 faedah yang akan kita sampaikan di sini dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah anna Allah Ta'ala la yasduru minhu illa al-haq, bahwa Allah Ta'ala
tidaklah muncul darinya melainkan kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Al-haqqu min rabbik, ya. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Ini faedah yang pertama, ya. Jadi Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Yang kedua, fadilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Biidhafatir rububiyyati ilaih. Karena penyandaran rububiyah kepada beliau. Ya, Rabbik, Rabbmu. Rabbik, Rabbmu. Karena rububiyah di sini rububiyah yang bermakna khusus. Ya, rububiyah yang bermakna khusus. Karena kita tahu rububiyah yang bermakna khusus ini ya memiliki kekhususan. Ya, rububiyah ada dua, ada rububiyah yang amah, rububiyah yang umum. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Ya, ada yang khusus. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik. Al-haq dari Rabbmu. Kemudian faedah yang ketiga adalah an-nahyu 'anis syak fima akhbara Allahu bihi. Larangan ragu. Ya. Larangan ragu dari apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ragu dari firman Allah, tidak boleh ragu dari Al-Qur'anul Karim, tidak boleh ragu dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takum minal mumtarin." Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang apa? Yang ragu. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang keempat, annal mumtarina katsirun. Jadi orang-orang yang ragu itu sangat banyak. Ya. Orang-orang yang berada dalam keraguan itu sangat banyak. Diambil dari mana? Diambil dari firman-Nya minal mumtarin. Ya, dari orang-orang yang ragu. Mumtarin di sini adalah bentuk jamak, namanya jamak mudzakkar salim. Ya, janganlah engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan ini juga khitabnya kepada kita semua kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ragu itu katsirun. Orang-orang yang ragu itu banyak. Wa in kana yahtamilu an yurada bihi al-jins fayasduqu biwahid lakin adh-dhahira al-awwal. Walaupun bisa dimaksudkan maknanya makna jenis, maka bisa maksudnya satu, ya. Akan tetapi dari ayat yang mulia ini zahirnya adalah maknanya jamak, ya. Wala syakka annal mumtarin min bani Adam katsirun. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang ragu dari anak keturunan Adam alaihi salam itu sangat banyak. Lianna dzurriyyata bani Adam minhum tis'umi'atin wa tis'un wa tis'una kulluhum min ahli nar. Karena dari keturunan anak Adam, ya, dari keturunan Adam alaihi salam, di antara mereka perbandingannya itu adalah 999 dibandingkan satu, ya. 999 itu masuk neraka, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ya orang-orang yang ragu itu sangat-sangat banyak. Ragu dari kebenaran, ragu dari Al-Qur'anul Karim, ragu dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap Islam, kebenaran Islam. Ya. Ragu dari al-haq. Ini sangat-sangat banyak. Ya. Jadi faedah yang bisa kita ambil, jadi banyak sekali orang yang ragu. Dan tadi di faedah yang ketiga, larangan
dari ragu, ya, ragu terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, ragu terhadap apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah jawaz al-mukhatabah bit-ta'rid. Boleh bicara dengan bahasa yang tidak langsung, artinya semacam kiasan, ya. Karena firman Allah taala, "Fala takum minal mumtarin." Fala takum minal mumtarin, janganlah kau termasuk orang yang ragu. La ya'ni anna rasul yumkin an yakuna minhum, ya, tidak dimaknai bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari mereka. Bal huwa ta'ridun bihaula. Nah, tetapi ini merupakan ta'rid, ya, ta'rid, isyarat, kiasan untuk mereka. Wa annahum dzawu khuluqin sayyi. Mereka itu, orang-orang yang banyak yang ragu itu, akhlaknya buruk. Fala takun minhum, maka janganlah engkau menjadi bagian dari mereka. Wa in kana huwa laysa minhum. Ya, walaupun Nabi Muhammad hakikatnya bukan, tidak termasuk dari golongan mereka. La bi'tibaril waqi' walal mustaqbal. Ya, tidak dilihat kenyataannya, dari kenyataannya, dan untuk masa yang akan datang. Ya. Nah, inilah 5 faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan kita harus yakin bahwa al-haq itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mencari kecuali darinya, dan kita dilarang untuk ragu dari kebenaran, karena yang ragu dari kebenaran itu banyak, dan kita tahu bahwa penduduk api neraka atau dari antara keturunan Bani Adam, zuriat Bani Adam itu perbandingannya kalau 1.000 berbanding 999 yang masuk neraka, wal'iyadzu billah, wallahu alam bisawab. Nah, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan ini dan bertanya seputar pembahasan, silahkan kami bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang masuk, Afan mau bertanya, ketika dulu dekat sama Allah dan sekarang lama-lama mulai futur dan jauh dari Allah, Ustadz, apa yang harus saya lakukan untuk kembali seperti dulu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kesibukan dan pergaulan yang menjadikan hal seperti ini, Ustadz, silakan. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ba'd. Yang pertama, hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan tanda lemahnya keimanan, ya. Karena lemahnya keimanan itu bisa disebabkan karena maksiat, ya. Dan maksiat itu bisa melemahkan iman, ya, bisa mengurangi keimanan, bisa melemahkan badan. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Ya, seandainya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita harus punya sikap, punya kekuatan. Kita hendaknya mengubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, seandainya kita merasa demikian, berarti ada yang salah, ya. Maka kita ulang lagi, kita lihat kenapa kita ini kendor, kenapa saya jadi malas belajar, ya, kenapa saya kurang, ya. Itu disebabkan karena apa? Ya,
Bisa jadi disebabkan karena kita malas untuk duduk di kajian ilmu. Bisa jadi kita karena tidak baca-baca Al-Quranul Karim. Ya. Tidak bisa jadi kita tidak nuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita menuntut ilmu dengan cara membaca buku-buku ulama, kita baca lagi kitab-kitab tauhid. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, ya kita lihat-lihat terjemahan. Ya, misalnya kita baca kitab tauhid, ya tauhid, kita baca buku-buku yang berbicara tentang masalah keyakinan kita pada Allah. Kita baca lagi, nggak ada masalah. Kita ulang, ya, ulang dari awal kita baca, ya. Tapi diresapi di hati, ya, diingat-ingat, masukkan ke hati, ditadaburi. Nanti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara itu masuk. Dan ilmu itu bisa menghilangkan dua hal. Ya. Ya kata Sa'di, ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ilmu itu bisa menghilangkan keraguan darimu, wad-daran, dan bisa menghilangkan penyakit dari karena ilmu itu menghilangkan dua hal. Yang satu syubhat, yang kedua syahwat. Ya. Jadi syubhat bisa dicegah, bisa dihilangkan, ditolak dengan ilmu. Syahwat juga demikian dengan ilmu. Ya. Maksiat itu, orang yang terjatuh pada maksiat itu orang bodoh. Orang bodoh karena Allah sifati orang-orang yang masuk dalam maksiat, melakukan perbuatan zina atau homoseksual, itu orang bodoh. Ya. Allah berfirman tentang Nabi Lut, wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun, dalam surat An-Nahl. Dan ingatlah Nabi Lut, ya, ketika berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi perbuatan keji sedangkan kalian melihat, ya? A'innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki selain wanita? Ya, apa kata beliau? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Ya. Dan maksiat itu bodoh. Ya, oleh karena itu dengan ilmu maka syahwat dan syubhat akan apa? Akan ditepis, ya. Nah, dengan adanya ilmu otomatis akan bertambah keimanan, bertambah keyakinan, tambah semangat, ya. Dan cara untuk istiqomah diantaranya adalah dengan mempertebal ilmu, memperbanyak kita di majelis ilmu dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fikum, Ustaz. barakallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Halo, Ibu siapa ini? Dari hamba Allah dari Maluku Utara. Silakan Masya Ibu. Allah, dari Maluku Utara. Silakan. Pertanyaannya, Ibu. Iya. Mau bertanya nih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini di kampung saya ini tuh ada di masjid itu, Iya. kalau mereka sebelum salat 5 wakalat mereka berzikir dulu. Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Iya. Baik, Ibu. Sudah? Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Iya, makasih. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum sholat berzikir dulu, ya. Jawabannya gini, Ibu. Zikir itu ada dua, ya. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Ya, zikir muqayyad itu zikir yang terikat dengan waktu, dengan jumlah bilangan tertentu, dengan tempat, ya. Nah,
Kalau zikir mutlak, berzikir tanpa terikat dengan itu semua. Ya. Zikir yang muqayyad contohnya zikir dalam sholat. Misalkan kita kalau ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ini muqayyad tuh, ya. Kemudian sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali misalkan. Dan seterusnya. Kemudian habis sholat, ya, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya. Ini zikir yang muqayyad. Jadi ada 5 cara disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zikir-zikir yang muqayyad ini tidak boleh kita mengarang-arang. Karena sudah ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, zikir yang mutlak, zikir yang tidak terikat dengan itu. Kapan kita misalkan kita lagi duduk, ya, kita mau baca apapun, istighfar sebanyak-banyaknya boleh, ya. Mau baca takbir, mau baca tasbih, tidak terikat. Nah, ini boleh, ya. Nah, kembali ke kasus tadi, ya. Sebelum sholat, apakah ada zikir muqayyadnya? Wallahu a'lam. Setahu ana tidak ada zikir muqayyad. Tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa antara azan dan qomat itu ada doa yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah baiknya antara azan dan qomat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.